Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat serta karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan salat subuh secara berjamaah. Terlebih salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azakumullah. Para jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Syarah Risalah Latifah fi Usulil Fiqh karya Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzri hafizahullah ta'ala, yang merupakan syarah dari matan Risalah Latifah fi Usulil Fiqh karya Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, para jamaah sekalian yang Allah muliakan, kita akan melanjutkan muqaddimah yang disampaikan oleh penulis Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, qala muallif rahimahullah wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa lijami'il muslimin, amma ba'd, fahadhihi risalah latifah fi usulil fiqh. Amma ba'd, maka kata beliau, ini merupakan sebuah risalah latifah. Maksudnya adalah tulisan yang ringkas dalam ilmu usulil fiqh, sebagaimana dijelaskan di sini oleh Syekh Sa'ad Asy-Syadzri hafizahullahu ta'ala. Bayyana al-muallif tariqatahu fi hadhihi risalah. Di sini penulis, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, menjelaskan metodologi beliau di dalam penulisan matan usul fiqh ini. Fahiya risalah latifah. Maka sebagaimana yang beliau sampaikan, risalah atau tulisan yang beliau tulis ini berkaitan dengan ilmu usul fiqh adalah risalah atau tulisan singkat atau tulisan yang ringkas. Wa arada bidzalika anna khafifah laysat bitawilah. Yang dimaksud risalah latifah dari kata latif, maksudnya adalah tulisan yang beliau tulis di sini itu sangatlah ringan, ya, tidak terlalu panjang dan tidak berat untuk dicerna oleh para penuntut ilmu pemula yang hendak mempelajari ilmu usulul fiqh. Sahlatul alfaz, wadihatul ma'ani, mu'inatun ala ta'allumil ahkam likulli muta'ammilin mu'ani. Dan di antara keutamaan buku yang beliau tulis ini, jamaah yang Allah muliakan, adalah sahlatul alfaz, lafadznya itu mudah dicerna. Wadihatul ma'ani, makna yang terkandung di dalam buku yang beliau tulis ini sangat jelas, sehingga mu'inatun ala ta'allumil ahkam likulli muta'ammilin mu'ani, sehingga sangat membantu orang-orang yang hendak belajar tentang hukum-hukum syar'i, ya, karena memang kita bicara usul fiqh, maka pembahasannya adalah pembahasan tentang hukum-hukum syar'i, ya, pembicaraan tentang seputar al-ahkam asy-syar'iyyah, baik itu ahkam taklifiyah atau ahkam wad'iyah. Nanti kita akan masuk pembahasan tersebut. Maka beliau mengatakan, nas'alullaha an yanfa'ana biha jami'uha
wa qari'uha innahu jawadun karim. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar risalah latifah ini atau tulisan ringkas ini seputar ilmu usul fiqh bermanfaat bagi seluruhnya, ya, khususnya bagi pembacanya. Jadi di sini jamaah yang Allah muliakan, beliau mendoakan kita semua agar kita yang membacanya diberikan manfaat dari buku yang beliau tulis. Innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha dermawan lagi maha mulia. Kemudian ikhwatal iman azakumullah, beliau mulai masuk ke dalam pembahasan ta'rif usulil fiqh, pengertian atau definisi usulil fiqh, yang tentu saja ini sudah kita jelaskan di pertemuan yang sebelumnya. Tetapi beliau di sini ingin lebih mempertegas atau memperjelas tentang definisi dari ilmu usul fiqh itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan usulul fiqh? Usulul fiqh, ya, itu terdiri dari dua kata, usulun dan al-fiqh. Usul merupakan jamak dari kata aslun. Ya, usul jamak dari kata aslun. Yuradu bi fil lughah al-asas wa yutlaqu fil istilahi ahli al-ilm ala ma'anin minha al-adillah. Yuqalu al-aslu fi hadhil mas'alah al-kitab was sunnah ay daliluha, wa tutlaqu kalimatul asl ala al-qawa'id wal muradu biha huna jami'ul ma'nayaini sabiqain. Jadi usul secara bahasa merupakan bentuk plural dari kata aslun, dan kata aslun secara bahasa maknanya adalah al-asas atau pondasi. Jadi usul secara bahasa maknanya adalah pondasi-pondasi. Dan ketika dikembalikan maknanya kepada makna istilah, maka usul atau aslun, ya, bentuk mufrad atau tunggal dari kata usul itu memiliki banyak makna jemaah. Secara istilah kata aslun atau usul bisa jadi maknanya adalah dalil atau al-adillah, jamak dari kata dalil. Jadi kalau ada yang mengatakan al-aslu fi hadhil mas'alah, ya, pokok dari masalah ini atau asas dari masalah ini, maksudnya adalah dalil dari masalah ini. Atau dengan kata lain, umpamanya dengan redaksi yang berbeda, al-aslu fi hadhihi al-mas'alah kada wa kada. Asal atau pokok dari masalah ini adalah satu ini, dua ini, tiga ini, dan seterusnya. Jadi maknanya dalilnya. Jadi aslun secara istilah yutlaq ala dalil, maknanya bisa jadi adalah dalil itu sendiri. Wa yutlaqu kalimatul asl alal qawaid, sebagaimana kata usul itu juga bisa jadi bermakna qawaid atau kaedah-kaedah, jamak dari qaidah, qawaid. Jadi secara bahasa usul itu adalah asas. Adapun secara istilah yang disebutkan oleh para fuqaha, usul atau aslun bentuk mufradnya bisa dua maknanya. Bisa jadi maksudnya adalah dalil, bisa jadi maknanya adalah qawaid atau kaedah-kaedah. Nah, yang dimaksud di sini itu yang mana? Beliau mengatakan wal muradu bihi huna jami'ul ma'nayaini as-sabiqain. Yang dimaksud usul dalam hal ini adalah kedua-duanya. Jadi usul tadi sebagaimana bisa bermakna dalil, dia juga bisa bermakna qawaid. Wa amma kalimatul fiqh, adapun kalimat fiqh atau kata fikih, fal muradu biha ma'rifatu ahkamid din. Maknanya adalah mengenal atau memahami hukum-hukum di dalam perkara agama kita. Karena di agama kita ada banyak hukum jamaah. Nanti beliau akan bahas tentang pembagian hukum itu ada dua. Ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum taklifi itu semisal wajib, kemudian sunnah, kemudian makruh, kemudian haram, kemudian mubah. Itu namanya hukum taklifi. Dari kata taklif. Karena Allah membebankan kita kewajiban-kewajiban.
Allah membebankan kita dalam tanda kutip amalan-amalan sunnah. Allah membebankan kita agar kita menjauhkan diri kita dari hal-hal yang diharamkan Allah. Allah juga membebani kita untuk menjauhi hal-hal yang dimakruhkan olehnya dan oleh nabinya alaihi salatu wasallam. Makanya disebutnya hukum taklifi, dari kata taklif, yaitu pembebanan syariat. Nah, ada juga yang disebut dengan nanti hukum wad'i, hukum yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya, di situ nanti ada syarat, ya, kemudian ada illat, ada sebab, ya. Kemudian juga nanti disebutkan banyak lah tentang hukum wad'i tersebut. Nanti kita akan masuk pembahasan itu. Kita ingin mengambil definisi dari kata fikih itu dulu, bahwa fikih, ya, itu punya dua makna jamaah. Di sini Syekh Sa'di itu menjelaskan fikih itu maknanya luas, yaitu pengenalan kita, pengetahuan kita terhadap seluruh hukum di dalam agama kita. Jadi nanti berarti fikih itu juga akan masuk ke dalam ranah ilmu akidah. Nanti fikih akan masuk ke dalam ranah ilmu hadis serta hukum-hukum dalam hadis tersebut. Nanti berarti disebut dia ahli fikih, dia merupakan seorang yang menguasai tafsir. Kayak kalau didefinisikan fikih itu dengan ma'rifatu ahkamiddin, pengenalan atau pengetahuan kita atau ilmu terhadap hukum-hukum agama, maka tadi hukum agama luas, ya. Hukum agama itu luas, meliputi hadis, tafsir, tajwid, ya. Kemudian juga faraid, umpamanya hukum waris dan hal-hal yang berkaitan dengan agama kita. Maka disebut dia adalah seorang yang faqih, dia adalah orang yang menguasai seluruh cabang di dalam ilmu agama kita. Itu definisi beliau. Nah, tapi kan jamaah kita sudah memberikan definisi sebelumnya, ya, tentang ilmu usul fiqh itu sendiri atau kata fikih itu sendiri, bahwa secara istilah yang sudah pernah kita jelaskan, fikih itu adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah, ilmu terhadap hukum-hukum syar'i. Sampai sini nggak ada masalah, sama definisinya. Tapi kalau kita lanjutkan, al-muta'alliqah bi af'alil mukallafina wa aqwalihim, yang berkaitan terhadap perbuatan seorang mukallaf dan ucapan mereka. Nah, ini udah ada beda nih. Al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah, yang diambil atau disimpulkan dari dalil-dalil tafsili. Nanti juga kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan dalil tafsili. Nah, jadi ini kita punya dua istilah jamaah tentang makna dari kata fikih. Syekh Sa'di mengatakan, atau Syekh Sa'ad Asy-Syadzili mengatakan bahwa fikih itu maknanya adalah ma'rifatu bi ahkamiddin, pengetahuan kita terhadap seluruh ilmu agama, ya, tentang hukum-hukum agama. Kalau di sini disebutkan bahwa fikih itu memiliki makna al-ilm bil ahkami syar'iyyah, ya, ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan af'alil mukallafin, perbuatan seorang mukallaf, dan akwal mereka, ucapan mereka. Sehingga kalau kita definisikan fikih dengan definisi ini, berarti akidah tuh nggak masuk jemaah. Akidah tidak masuk ranah ini, karena akidah itu masuknya ke dalam ranah niat, batin. Sementara di sini yang dihukumi adalah perbuatan dan ucapan yang zahir. Ya, makanya nanti akan bicara tentang lafaz salat, ya. Kemudian gerakan sholat, gerakan ketika kita tawaf, ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah-ibadah kaum muslimin yang lainnya. Jadi kita punya dua definisi tentang kata fikih itu sendiri. Baik. Nah, ini tadi kita sampaikan, ya, bahwa pengertian fikih kalau didefinisikan dengan al-ilmu bi ahkamiddin, ilmu tentang hukum-hukum agama, maka nanti itu luas, masuknya ke ilmu akidah. Berarti ilmu akidah itu masuknya ke fikih. Ya, ilmu hadis masuknya ke fikih.
tafsir masuknya ke fikih. Kalau kita definisikan fikih dengan al-ilmu bi ahkamiddin, pengetahuan terhadap seluruh hukum-hukum agama. Ya, kalau kita kembalikan ke definisi yang sebelumnya, ya, yaitu al-ilmu bil ahkami syar'iyyah, ilmu terhadap hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dan ucapannya yang diambil dari dalil-dalil tafsili. Berarti fikih yang definisi seperti ini itu seperti yang kita ketahui bersama jemaah. Yang kita ketahui selama ini bahwa fikih itu ya bahasan tentang sholat, puasa, zakat, haji, ya, tentang hukum-hukum itu semua. Jadi nggak masuk tentang ilmu ilal hadis, itu nggak masuk. Tentang tafsir, tentang ulumul Quran itu nggak masuk kalau pakai definisi ini. Nah, itu ada dua definisi sehingga jemaah berkaitan dengan kata fikih itu sendiri. Taib. Kemudian beliau melanjutkan, ya, jadi al-fiqh, ya, usul fiqh ya al-ilm bi adillatil fiqhi al-kulliyah. Disebut usul fikih itu dia adalah ilmu yang mempelajari tentang dalil-dalil fikih kulli. Ilmu yang mempelajari tentang dalil-dalil fikih kulli. Jadi kalau ditanya usul fikih itu belajar apa sih? Usul fikih itu kita akan mempelajari dan akan mengupas tentang dalil-dalil kulli, ya, adillah kulliyah, dalil-dalil kulli, dalil-dalil yang sifatnya universal. Wal muradu bid dalil, sebagaimana yang beliau sampaikan di sini, yang dimaksud dengan dalil adalah ma yusalu ilal matlub wa yurshidu ilai, segala hal yang dapat mengantarkan kita terhadap apa yang kita cari dan yang membimbing kita ke arahnya. Wa yashmalul kitab was sunnah wal ijma', sehingga dalil itu meliputi Al-Quran, sunnah dan ijma'. Kenapa? Karena Al-Quran jamaah itu mengantarkan kita, menjembatani kita untuk sampai kepada hukum. Jadi jembatannya untuk sampai kesimpulan ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah, ini hukumnya haram. Kita butuh dalil untuk menjembatani kita sampai kepada kesimpulan hukum tersebut. Nah, segala hal tadi beliau katakan bahwa dalil itu adalah segala hal yang dapat mengantarkan kita kepada sesuatu yang kita cari dan mengarahkan kita kepadanya. Maksudnya hukum itu sendiri. Ya, karena sebagaimana kita bahas jamaah, setiap permasalahan atau problematika yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, kita butuh tahu hukumnya. Kita butuh tahu hukumnya. Nah, sehingga untuk tahu apa hukumnya itu kan harus ada landasannya, harus ada jembatannya, sehingga sampai pada kesimpulan, oh ini hukumnya wajib, oh ini hukumnya mubah, oh ini hukumnya haram. Dari mana kita tahu? Bisa kita ketahui karena ada fasilitas dalil tersebut, yaitu Al-Quran, sunnah, ijma', dan satu lagi qiyas. Di sini beliau tidak menyebutkannya. Karena dalil yang disepakati oleh para ulama ada 4 jemaah, ya, Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Qauluhu, perkataan Syekh Sa'di bahwa usul fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang dalil-dalil kulliyah atau dalil-dalil universal. Yang demikian dikarenakan dalil itu terbagi menjadi 2 jemaah. Dalil itu terbagi menjadi 2 bagian. Ada 2 jenis. An-naw'ul awal, jenis yang pertama adalah tadi dalil kulli atau dalil yang sifatnya universal. Seperti apa contohnya? Seperti Alkitab, mislul kitab, yaitu Al-Quran. Alkitab maknanya adalah Al-Quran. Hadza dalilun kulli. Ini termasuk dalil yang sifatnya universal. Was sunnah aidan dalilun kulli. Begitu juga sunnah Nabi secara umumnya jamaah, ya, itu disebut dalil kulli. Wa hadza yashmal jami'ul awamir. Kemudian beliau katakan wa mithlu aidan qawaidul faham. Begitu juga qawaid, kaedah-kaedah pemahaman, atau dengan kata lain qawaid usuliyah. Kaedah-kaedah usul itu juga masuknya ke dalam ranah
dalil kulli. Contoh jamaah, di dalam kaidah usul disebutkan misal al-amru lil wujub. Kalau ada kata perintah di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah Nabi SAW, maka maknanya adalah wajib. Itu kaidah usul tuh, banyak diantara kita udah paham deh. Dan para asatidzah juga banyak yang sudah menyampaikan contohnya ini, bahwa al-amru al-aslu fil amr lil wujub. Hukum asal kalau ada perintah dari Al-Quran atau dari Nabi SAW di dalam hadisnya, maka kita bawa pemahamannya kepada apa? Kewajiban. Jadi kalau ada perintah di Quran berarti maknanya apa? Wajib untuk menjalankan perintah tersebut. Kalau ada perintah dari hadis Nabi SAW, Nabi perintahkan kita sesuatu, maka hukum asalnya apa? Wajib kita kerjakan itu. Nah, kaedah itu jamaah, al-amru lil wujub, kalau ada perintah maka itu menunjukkan kewajiban, itu namanya kaedah usuliyah. Itu namanya kaedah usuliyah. Dan dia masuk dalam kategori dalil kulli, dalil yang sifatnya universal. Kenapa? Karena dia menaungi banyak dalil-dalil tafsili yang lain. Nanti kita kasih contohnya jemaah. Ya, kenapa qawaid usuliyah disebut dalil kulli, dalil yang sifatnya universal? Karena dia menaungi banyak dalil-dalil tafsili atau dalil-dalil yang sifatnya rinci. Sehingga kita kasih contoh jemaah. Ya, contohnya diberikan contoh oleh para ulama. Ya, tadi kita sampaikan ada sebuah kaedah di dalam usul fiqh yang berbunyi al-amru lil wujub. Kalimat perintah itu menunjukkan kewajiban. Itu dalil kulli itu. Kaedah itu. Kaidah itu merupakan dalil kulli, dalil yang sifatnya universal. Kenapa universal? Karena dia mencakup atau menaungi dalil-dalil yang sifatnya juz'i atau tafsili. Dalil tafsilinya mana jemaah? Dalil tafsilinya adalah ayat di dalam surah Al-Maidah, ayat pertama. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, aufu bil uqud, penuhilah janji-janji kalian. Di sini perintah atau bukan jamaah redaksinya? Aufu bil uqud, penuhilah. Nah, berarti apa? Perintah. Aufu bil uqud. Maka di sini kesimpulannya adalah wajib untuk menunaikan janji kita. Jadi muslimin itu kalau dia ngamalin ayat ini berarti dia adalah orang yang paling komitmen terhadap perjanjian. Gak mungkin dia melanggar janji. Kalau dia buat perjanjian dengan seseorang, maka kalau dia mengaku sebagai seorang muslim yang mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya, maka dia harus ingat di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat yang pertama itu berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aufu bil uqud, penuhilah janji kalian. Aufu itu kata atau kalimat perintah. Ya, aufu merupakan kalimat perintah. Dan tadi kita kembalikan kepada kaedahnya jemaah. Al aslu fil amr lil wujub atau al amru lil wujub, bahwasannya kaedah usul fiqh itu berbicara kalimat perintah itu menunjukkan kewajiban. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah menunaikan perjanjian atau menepati janji merupakan kewajiban bagi setiap mukmin. Karena di sini dihimbau adalah orang-orang yang beriman. Kalau orang kafir terserah deh. Tapi muslimin, mukminin yang meyakini firman Allah Subhanahu wa taala, yang baca Al-Qur'an, Allah perintahkan dia untuk menunaikan janjinya, untuk menunaikan perjanjian. Aufu bil uqud. Ada perintah di situ. Dan hukum asal perintah menunjukkan apa? Kewajiban. Kecuali ada dalil-dalil yang lain yang menurunkan derajat perintah tersebut dari wajib kepada sunnah. Tapi kalau hukum asalnya ada perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada perintah dari Nabi SAW,
maka kita bawa perintah itu kepada hukum wajib. Kalau tidak ada indikasi lain yang memalingkannya dari wajib kepada sunnah, nggak boleh dibawa kepada sunnah. Jadi setiap perintah jamaah yang disimpulkan oleh para ulama, oh ini hukumnya sunnah. Loh kok Ustadz ini hukumnya sunnah? Kok dari mana? Bukankah kaedahnya berbicara bahwa perintah itu menunjukkan kewajiban? Iya, itu cuman potongan kaedahnya. Sebenarnya kaedahnya itu ada lanjutannya jamaah. Ya, illam yakum ad-dalil ala khilafi dzalik. Kalau tidak ada dalil yang lain yang menjadi indikator bahwasannya perintah itu bukan menunjukkan kewajiban, tetapi sebatas apa? Sunnah. Sebatas sunnah. Taib, itu contohnya tuh. Contoh penerapan ya dalil kulli. Bahwa dalil kulli itu menaungi beberapa dalil juz'i. Dalil juz'inya mana? Ini jamaah, potongan ayat Quran ini yang tadi kita bacakan, surah Al-Maidah ayat pertama, itu namanya dalil juz'i. Kenapa disebut dalil juz'i? Karena dia hanya potongan dari ayat Quran dan dia hanya berbicara dalam satu konteks. Contoh, ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian, itu kan cuman ngomong tentang hukum memenuhi janji atau memenuhi perjanjian, kan nggak bicara hukum hutang piutang, ya kan, nggak bicara tentang hukum pernikahan, enggak, cuman aufu bil uqud, penuhi janji kalian. Seputar ini aja jamaah. Tapi kalau dalil kulli, dalil yang sifatnya universal, dan diantara contoh dalil kulli tadi adalah kaidah usuliyah, ya, bahwa diantaranya, diantara kaidah usuliyah, kalimat perintah menunjukkan kewajiban. Ini menaungi banyak ayat-ayat Quran, banyak menaungi potongan-potongan ayat-ayat Al-Quran yang notabene dikategorikan oleh para ulama sebagai dalil juz'i atau dalil tafsili, sama aja, dalil juz'i atau dalil tafsili. Nah, contoh lagi umpamanya Allah berfirman ya di banyak ayat Al-Quran, wa aqimus shalah, dan sering bergandengan dengan zakat, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Perintah atau bukan perintah itu? Perintah. Ini pentingnya kita belajar bahasa Arab jamaah. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab ngerti, oh ini kalimat perintah, oh ini kalimat larangan, oh ini kalimat pembiaran, dalam artian nggak ada perintah di situ, nggak ada larangan di situ. Kalau kita belajar bahasa Arab ngerti, oh ini fi'il amr, oh ini nahyun, ini kalimat yang bermakna larangan, ya, maka kita bisa mengkategorikan dengan mudah nantinya. Nah, kita di sini ambil sampel yang lain, wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Di sini ada perintah untuk menegakkan salat, berarti hukumnya apa? Menegakkan salat hukumnya wajib. Kenapa? Karena ada dalil kulli, ada dalil universal, yaitu kaidah usuliyah yang berbunyi al-amru lil wujub. Kalimat perintah itu menunjukkan apa? Kewajiban. Contoh yang lain jamaah, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaknya falyughayyirhu. Itu kalimat perintah bukan? Kalimat perintah. Maka ubahlah kemungkaran tersebut biyadih, dengan apa? Dengan tangannya. Di sini bisa bermakna dua kata para ulama, bisa makna maksudnya memang hakiki, kalau ada kemungkaran yang bisa kita cegah dengan kedua tangan kita, ya kita lakukan. Ya, umpamanya dengan dengan mengangkat paku atau apa dari jalan gitu kan, mengangkat kemungkaran dengan tangan maknanya hakiki, dengan tangan kita. Sebagian ulama mengatakan dengan kekuasaan. Siapapun yang diberikan jabatan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia nggak boleh diam dengan kemungkaran yang terjadi di wilayahnya tersebut, di atas kepemimpinannya tersebut. Nggak boleh dia biarkan kemungkaran itu terjadi. Fal yughayyirhu biyadih, maka hendaknya dia rubah dengan
tangannya. Fa illam yastati fa bilisanih, fa illam yastati fa biqalbih, wa dzalika adhaful iman, kata Nabi. Kalau nggak mampu baru dengan lisan. Kalau nggak mampu dengan lisan baru dengan hati, dan itu selemah-lemahnya iman. Nah, di sini jamaah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita kalau lihat kemungkaran, perintahnya apa? Fal yughayyirhu, hendaknya kalian rubah tuh. Berarti merubah kemungkaran atau mengangkat kemungkaran, hukumnya apa? Wajib. Dari mana kita tahu hukumnya wajib? Dari kaidah usuliyah. Dari kaidah usuliyah bahwa al-amru lil wujub, perintah menunjukkan kewajiban. Makanya para ulama mengatakan jemaah, untuk sampai kepada kesimpulan hukum itu butuh dua dalil sekaligus. Butuh dalil juz'i dan butuh dalil kulli. Ada dalil juz'i tapi nggak ada dalil kullinya, artinya nggak ada kaidah usulnya, maka kita nggak akan sampai kepada titik kesimpulan hukum tersebut. Sebaliknya juga begitu, ada kaidah usulnya tapi nggak ada dalilnya, maka gimana menerapkannya? Sehingga nggak akan sampai kepada kesimpulan hukum tersebut. Jadi produk hukum di dalam syariat Islam itu gabungan di antara dalil kulli dan dalil juz'i. Contohnya tadi sudah kita kasih tahu jemaah. Kaidah usuliyah, kalimat perintah menunjukkan kewajiban, itu namanya dalil kulli, universal. Kenapa? Karena dia menaungi banyak dalil-dalil juz'i. Dia banyak menaungi dalil juz'i. Di situ banyak sekali, kalau antum buka Quran jemaah, perintah di Quran banyak banget. Udah tinggal masukin aja. Kemudian tinggal dilihat nanti, adakah dalil-dalil yang memalingkan dia dari wajib kepada sunnah. Kalau ada ya berarti nggak jadi wajib, turun derajatnya menjadi sunnah. Seperti urusan mencatat hutang piutang kan ya. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, kata Allah. Kalau kalian mengadakan akad hutang piutang dengan jangka waktu yang telah ditentukan, ila ajalin musamma, dengan jangka waktu yang telah disepakati, yang sudah ditentukan, faktubuh, kata Allah, maka tulis, catat. Kalau tidak ada indikator lain jemaah, tidak ada dalil lain yang memalingkan perintah itu, maka perintah itu jadi wajib. Jadi kesimpulannya apa? Pencatatan hutang piutang itu hukumnya apa? Wajib. Dari mana kesimpulan hukum itu ada? Karena ada perintah di dalam Al-Quran, dan hukum perintah, hukum asalnya adalah lil wujub, untuk mewajibkan perintah tersebut. Nah, tapi kan ada dalil yang lain ternyata jemaah, bahwa Nabi SAW di dalam riwayat disebutkan beliau pernah melakukan akad hutang piutang tapi beliau tidak mencatatnya. Nah, berarti ini hanya sebatas himbauan, bukan kewajiban, tapi lil istihbab, sebatas himbauan, sebatas motivasi agar kalau kita mau aman, akad hutang piutang kita tidak ada perselisihan di masa yang akan datang, itu ditulis. Tapi kalau nggak ditulis gimana hukumnya? Haram nggak? Enggak. Dosa nggak? Enggak. Karena hukumnya bukan wajib. Loh, bukankah di situ perintah? Iya, tapi ada dalil lain yang memalingkan dia dari perintah itu yang harusnya menghasilkan hukum wajib kepada sunnah. Turun kastanya jemaah. Karena perintah itu kan paling kuat apa? Fardu, wajib. Turun kastanya menjadi sunnah ketika ada indikator lain yang memalingkan dia dari wajib menuju sunnah. Contoh yang lain jemaah. Nah, saya nggak catat di sini. Contoh kaidah yang lainnya, kaidah usuliyah yang lainnya, umpama berbunyi an-nahyu lit-tahrim. Hukum asal larangan itu untuk mengharamkan sesuatu yang dilarang tersebut. Kan ada dua kemungkinan kalau dilarang jemaah. Bisa jadi hukumnya haram, bisa jadi hukumnya makruh. Tapi dalam kaidah usul itu dikatakan kalau tidak ada yang memalingkan dari haram kepada makruh, maka hukum asalnya dia haram. Nah, sehingga nanti kita masukin aja jemaah, setiap larangan yang ada di dalam Al-Quran, setiap larangan yang ada di dalam hadis Nabi SAW,
itu maka kita bawa pertama kali pemahamannya adalah simpulkan bahwa itu haram. Contoh umpamanya Allah mengatakan fala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Jangan kalian mengucapkan kata uff kepada keduanya, kepada kedua orang tua tersebut. Wala tanharhuma, jangan kalian hardik. Berarti kesimpulannya apa jamaah? Mengucapkan kata uff atau menghardik orang tua hukumnya apa? Haram. Kenapa? Ada larangan. Redaksinya itu berbentuk larangan. Dan di dalam kaidah usuliyah disebutkan an-nahyu lit-tahrim. Hukum asal larangan itu untuk mengharamkan sesuatu yang dilarang di dalam syariat kita. Itu contoh-contoh yang dijelaskan oleh ahli ilmu tentang penerapan kaidah usuliyah yang notabene dia sebagai dalil kulli terhadap dalil juz'i. Jadi kita kembali lagi jamaah. Dalil itu terbagi dua. Di dalam fikih Islam, dalil itu ada dalil kulli. Contohnya apa? Tadi Al-Qur'an. Al-Qur'an secara utuhnya jamaah ya, bukan potongan ayatnya. Kalau potongan ayatnya itu nanti masuknya dalam dalil juz'i atau dalil tafsili. Al-Qur'annya utuh itu dalil kulli. Hadis Nabi secara umumnya ya, bukan potongan hadis yang berbicara tentang konteks tertentu, bukan, tapi seluruh hadis Nabi itu namanya apa? Dalil kulli. Sebagaimana tadi Al-Qur'an secara utuh ya, 30 juz itu dalil kulli, dalil universal. Kenapa? Karena dia menaungi banyak dalil juz'i. Dia banyak menaungi dalil tafsili tadi itu. Dalil tafsiri contohnya apa tadi? Potongan ayat Al-Qur'an wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kemudian juga larangan tadi ya, fala taqul lahuma uffin, itu namanya dalil juz'i. Potongan ayat Quran itu disebut dalil juz'i. Nah, sebagaimana beliau contohkan juga di sini. Ya, yang kedua, jenis yang kedua dalil itu disebut al-adillah at-tafsiliyah, dalil tafsili. Nah, tadi yang kita sempat singgung di definisi kata fikih itu jamaah. Di kata fikih itu kan memiliki definisi diantaranya al-ilmu bil ahkami syar'iyyah, ilmu terhadap hukum-hukum syar'i, al-muta'alliqah bi af'alil mukallafina wa aqwalihim, yang berkaitan dengan perbuatannya seorang mukallaf. Mukallaf itu siapa jamaah? Dia yang seorang muslim, balik dan sudah berakal. Jadi fikih itu tadi maknanya apa? Ilmu pemahaman terhadap hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan dan ucapannya seorang mukallaf, al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah, yang diambil kesimpulannya dari dalil-dalil tafsili. Nah, kita baru ngeh tuh ternyata oh ini maksud dalil tafsili. Dalil tafsili itu maksudnya potongan ayat Al-Qur'an atau potongan hadis Nabi yang berbicara tentang konteks tertentu, ya, tentang konteks tertentu. Contohnya ini, wa aqimus shalah, berarti dia berbicara tentang apa jamaah? Tentang sholat kan, nggak bicara tentang yang lain. Itu kenapa disebut dalil juz'i atau dalil tafsili, dalil yang sifatnya lebih spesifik. Ya, kenapa? Karena dia cuma bicara sholat, dia nggak bicara puasa, dia nggak bicara zakat. Tapi kalau qaidah al-amru lil wujub, perintah menunjukkan kewajiban, ini bisa masuk ke bab puasa, bab sholat, bab haji, bab berbakti kepada orang tua, bab berbuat baik kepada tetangga, bab berbuat jujur, ya. Kemudian perintah untuk menunaikan sholat Jumat umpamanya kan, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah, maka segera, bab segera di dalam mengerjakan sholat Jumat atau menuju masjid untuk menunaikan sholat Jumat, itu kan dibawa oleh dalil kuli tadi itu. Jadi lebih komprehensif, lebih mencakup banyak permasalahan-permasalahan di dalam agama kita. Nah, jadi dalil dua, yang pertama dalil kuli dan yang kedua dalil tafsili. Ya, sini saya udah rincikan jemaah. Ya, jadi dalil syar'i terbagi menjadi dua, ada dalil kulli,
atau dengan redaksi yang lain ijmali, dalil universal, ada juga dalil juz'i atau tafsili, yaitu dalil rinci, dalil yang lebih spesifik. Dalil kulli contohnya apa? Al-Qur'an secara utuh, As-Sunnah secara utuh, qaidah usuliyah tadi, dan lainnya. Contoh yang masuk dalam kategori dalil juz'i, potongan ayat Quran yang berbicara tentang berbuat baik kepada tetangga, begitu. Potongan ayat Al-Quran yang berbicara ciri-ciri orang munafik umpamanya. Jadi potongan ayat Qur'annya itu disebut dalil juz'i, dan juga potongan hadis Nabi SAW itu juga masuk dalil juz'i. Nah, kemudian saya jelaskan di sini, ya, saya jabarkan perkataan para ulama kenapa disebut dalil kulli atau dalil universal, karena di dalamnya terdapat banyak dalil-dalil juz'i. Maksudnya dia menaungi banyak dalil juz'i atau dalil tafsili. Dan kenapa disebut dalil juz'i atau tafsili, dalil yang sifatnya juzu. Juzu itu kan cuman bagian cuma. Atau dalil tafsili, dalil yang sifatnya spesifik. Dikarenakan memang sisi pendalilannya terbatas, hanya pada permasalahan tertentu saja. Tadi wa aqimus shalah itu enggak bicara tentang puasa, enggak bicara tentang haji, cuman bicara tentang salat. Wa atuz zakah itu cuman perintah tentang kewajiban membayar zakat bagi yang sudah mencapai nisab, sudah lewat 1 haul tentunya kan. Dan nggak bicara tentang hal-hal yang lainnya di luar tentang konteks zakat itu sendiri. Nah, kenapa itu disebut dengan dalil juz'i atau dalil tafsili? Baik, kita kembali lagi. Wa dzalika annal fiqh imma masail yutlabul hukum 'alaiha bi ahadil ahkamil khamsah wa imma dalail yustadallu biha ala hadil masail. Yang demikian kata Syekh Sa'di rahimahullah di bagian atas jemaah ya, di bagian atas, yang demikian ya bahwasannya fikih itu imma masail, ya bisa jadi maknanya adalah masail. Masail itu permasalahan-permasalahan, problematika-problematika. Yutlabul hukmu 'alaiha, yang kita dituntut memberikan hukumnya. Yang kita dituntut untuk memberikan hukum. Jadi dalam syariat Islam jamaah tidak dibiarkan oleh syariat kita ada satu permasalahan di tengah-tengah kaum muslimin terus enggak ada hukumnya. Itu enggak boleh. Makanya ada ahli ijtihad, ada ahli fatwa, ya, ada mufti itu, para ahli fatwa. Di kita ada Majelis Ulama Indonesia, kemudian juga ada DSN, Dewan Syariah Nasional, yang itu merupakan kumpulan dari para pakar di bidang masing-masing untuk memberikan kesimpulan hukum pada permasalahan-permasalahan tertentu. Saya pernah kasih contoh tentang umpamanya di kita ini sekarang kan marak transaksi online gitu ya, jualan online, ya, kemudian beli barang secara online, kemudian jasa jual beli secara online seperti dompet virtual, kemudian Grab, GrabFood, GoFood, ya, dan macam-macam. Sekarang banyak berkembang gitu kan. Nah, sementara kita butuh tahu nih hukumnya apa. Karena permasalahan di dalam hidup kita itu akan selalu berkembang. Dan Islam itu enggak membiarkan jemaah. Itu seperti bola liar. Makanya ada kumpulan para ulama, para pakar yang memang mereka itu tugasnya untuk memberikan hukum pada permasalahan tersebut. Dan ini bukan tugas kita sebenarnya jemaah. Itu tugasnya para ulama, para fuqaha, para mufti, para mujtahid, yang mereka udah punya perangkatnya. Kalau kita kan baru belajar nih, jangan sok-sokan habis itu nerapin gitu kan, baca ayat kemudian al-amru lil wujub terapin gitu, tanpa melihat secara utuh dalil-dalil yang lain di dalam masalah tersebut. Jadi ahli fikih nggak kayak gitu jamaah, motong ayat Quran ya kan, menukil ayat Quran, potongan ayat Quran, kemudian masukin kaidah usuliyah, kemudian lahirlah kesimpulan hukum. Ya nggak begitu, nggak semudah itu jamaah. Itu kalau kita mau bahas satu masalah ini nih, kumpulin dulu semua dalil seputar masalah ini.
Semua dalil yang kita ketahui. Makanya disebut ijtihad, karena kita ngeluarin semua juhud kita, effort kita, pengetahuan kita, penguasaan kita terhadap seluruh dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah ini. Makanya mujtahid itu nggak bisa taksir jamaah. Kalau dia muqassir, dosa dia. Nggak masuk tuh sabda Nabi SAW, idza hakamal hakim fajtahada fa akhta'a falahu ajr. Ya, kalau seorang hakim memutuskan perkara dengan berijtihad, kemudian dia salah, dia dapat 1 pahala. Kalau dia benar dapat 2 pahala. Enggak masuk itu. Kenapa? Ente bukan mujtahid. Ente nggak punya perangkatnya, nggak menguasai dalil-dalil tafsili. Maka bagaimana mungkin lahir kesimpulan hukum? Kalaupun lahir jamaah, ini akan jadi kesimpulan hukum yang prematur dan tidak bisa diamalkan tentunya. Dan lebih dari itu bisa menimbulkan kericuhan di tengah-tengah kaum muslimin, karena gampang bermudah-mudahan di dalam menyimpulkan suatu hukum. Makanya dulu jemaah, ulama itu paling berat kalau ditanya, paling berat. Makanya sesi tanya jawab kita tiadakan aja ya. Karena berat buat ngisi gitu. Sebenarnya ya, bebannya itu pas sesi tanya jawab. Pas ini sih nggak ada masalah. Bebannya itu ketika ditanya tentang suatu masalah, ya, kemudian jawabnya ngalor ngidul, itu bahaya. Tanpa dibangun di atas dalil tadi. Karena nggak boleh jamaah. Untuk sampai kepada kesimpulan hukum tadi udah kita jelaskan, butuh dalil kulli dan dalil tafsili. Kaidah usul itu udah harus di luar kepala semua tuh jamaah. Kaidah usul itu semuanya harus di luar kepala. Dalil tafsili juga, dalil-dalil juz'i, ya, itu juga harus di luar kepala. Kita harus paham tuh ayat-ayat Quran yang berbicara tentang masalah keluarga, masalah talak, masalah nikah. Ini kan enggak ditanya tentang talak, Ustadz boleh enggak kita ini minta talak sama suami dalam kondisi gini. Oh boleh bu, oh enggak boleh. Ntar dulu, kuasain dulu. Ente kuasain enggak tuh semua ayat-ayat Quran yang berbicara tentang talak? Kuasain enggak semua hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang talak? Kemudian sudah menguasai belum khilaf para ulama tuh. Jadi berat jamaah jadi mujtahid tuh. Bukan cuman paham dalil, sisi pendalilan, enggak, berat. Tugasnya berat mujtahid. Makanya tadi Nabi sampaikan, kalau dia benar-benar udah mengeluarkan semua effortnya dalam berijtihad, kalau salah pun dapat pahala 1 dia. Kenapa? Capek. Badlul juhd. Ya, maka ijtihad atau fatwa itu kan badlul juhdi, mengerahkan semua juhud kita, semua tenaga, menguras pikiran ketika kita ingin memutuskan suatu hukum. Makanya salah pun dapat pahala di sisi Allah. Kenapa? Capeknya itu jamaah. Dapat pahala capek. Dapat pahala capek. Kalau benar dapat 2 pahala tentunya. Pahala capek dan dia asaba, ini tepat di dalam memutuskan hukum tersebut. Nah, jadi beliau mengatakan wadzalika annal fiqha, yang demikian dikarenakan fikih itu imma masail yutlabul hukum. Kita mungkin diurutkan dulu jamaah dari kalimat berikutnya supaya nanti enggak terpotong gitu pemahamannya. Kita urutin dari yang kalimat sebelumnya. Jadi usul fikih itu apa? Usul fikih adalah hiya al-ilmu bi adillatil fiqhi al-kulliyah. Dia adalah ilmu seputar dalil-dalil fikih kulli. Lagi-lagi kita nggak bahas dalil tafsili dalam usul fikih. Dalam ilmu mempelajari ilmu usul fikih kita nggak belajar tentang dalil tafsir. Dalil tafsir itu di mana? Di fikih, di ilmu fikih. Ilmu usul nggak bicara tentang aqimus shalah, atuz zakah, nggak. Kita justru membedah dalil kulinya. Bagaimana hadis itu periwayatannya, kemudian hadis ahad bisa diterima enggak, kemudian Al-Quran itu apa bedanya dengan hadis qudsi dan seterusnya. Jadi memang nyerempet ke ilmu mustalah hadis nantinya, nyerempet ke ulumul Quran, usul fikih itu. Makanya kemarin saya sempat bilang kalau nggak salah bahwasannya kitab yang pertama kali ditulis dalam ilmu usul fikih adalah kitab Ar-Risalahnya Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullahu taala. Itu sekaligus menjadi ilmu ulumul Quran pertama yang dibukukan menurut sebagian pakar Quran jemaah.
Yaitu ilmu usul fikih dan mencakup juga di situ ilmu ulumul Quran. Ya, tentang nasikh dan mansukh itu kan yang akan kita pelajari dalam ilmu usul fikih. Ya tentu enggak pada tingkatan ini berat jemaah. Makanya kita lagi membangun dasarnya dulu. Dan kita bahas risalah latifah, ya, tulisan yang ringan. Karena kalau langsung makan berat, belum makan ringan, itu kaget perut kita jemaah. Makanya kita jangan terbawa emosi. Ustaz, ayo kita belajar Raudhatun Nadhir, Masya Allah. Itu Raudhatun Nadhir sekelas mahasiswa LIPI aja banyak yang rosib jemaah. Gimana kalau kita bahas di masjid seperti ini? Taib. Jadi tadi kita urutin jemaah ya, bahwa ilmu ushul fiqh ilmu yang berbicara tentang dalil-dalil fikih kulli. Wadzalika, dan yang demikian dikarenakan fikih imma masail yutlabul hukmu 'alaiha bi ahadil ahkamil khamsah. Yang demikian karena fikih itu adalah masalah-masalah yang dituntut untuk kita berikan hukum dengan salah satu dari hukum yang 5. Hukum yang 5 itu apa maksudnya? Wajib, sunnah, apalagi jemaah? Makruh, haram, mubah. Nah, kita dituntut untuk memberikan hukum pada permasalahan ini nih. Permasalahan tertentu ini salah satu dari 5 hukum taklifi tersebut. Wa imma dalail yustadallu biha ala hadhil masail. Disebut fikih juga bisa jadi dia karena memang merupakan dalil-dalil yang dijadikan landasan untuk membangun hukum tersebut. Makanya usul fikih itu jadi ya pembahasannya seperti itu jemaah. Pembahasan nanti pertama tentang hukum-hukum syar'i dulu. Ya, setelah ini nanti kita akan belajar tentang apa sih wajib itu, sunnah itu apa, bicara tentang hukum taklifi. Kemudian nanti hukum wad'i juga disinggung nanti tentang syarat, kemudian illat hukum, ya mani', sahih, ya sah, batalnya sholat gitu. Nanti kita bicara itu. Sah itu apa sih maksudnya? Batal itu maksudnya apa? Syarat itu apa? Kayak kita kan bicara syarat sah wudu gitu kan, syarat sah sholat. Syarat itu maksudnya apa sih? Itu juga nanti akan dibahas dalam ilmu ushul fiqh. Nah, setelah bicara tentang hukum-hukum syar'i itu, nanti bicara tentang seputar dalil. Nanti yang akan kita bahas seputar Al-Qur'an, ya, kemudian bicara seputar hadis Nabi, bicara tentang ijma, bicara tentang qiyas, bicara tentang qaulun sahabi, tentang baro'ah asliyah, tentang hukum asal gitu ya. Nah, itu kan masuk dalam kategori dalil-dalil. Jadi memang pembahasan usul fikih itu adalah pembahasan pertama tentang hukum-hukum syar'i, kemudian nanti kita akan bahas tentang dalil-dalil, ya, dalil-dalil di dalam syariat kita, baik yang disepakati ataupun yang diperselisihkan di dalam syariat kita. Kemudian nanti bahas tentang ahli ijtihad, siapa yang memang berhak meramu dan meracik dalil-dalil tersebut sehingga lahirlah produk hukum. Lahirlah hukum wajib, sunnah, haram, makruh. Nah, siapa yang punya wewenang itu? Enggak semua orang. Mereka adalah ahli ijtihad, ahli fatwa, yang memang mereka sudah menguasai segala perangkat yang dibutuhkan untuk memberikan kesimpulan hukum dalam sebuah permasalahan. Ya, jadi kata beliau, wadzalika annal fiqh imma masail wa imma dalail. Gitu, simpelnya gitu. Karena fikih itu adalah kumpulan masalah-masalah yang kita butuh untuk memberikan hukumnya, atau juga disebut fikih karena memang dia berbicara tentang dalil-dalil yang dijadikan landasan untuk menyimpulkan hukum tersebut. Taib. Sudah selesai jemaah? Atau masih tersisa 5 menit lagi? Taib, sedikit lagi jemaah. Yakni, kata beliau, annal fiqh ala nau'ain. Jadi fikih itu ada 2 jenis, masail wa dalail. Permasalahan-permasalahan seputar yang terjadi di tengah-tengah kita, wa dalail, dan dalil-dalil. Fal adillah yuqalu laha fiqh.
Sehingga dalil itu disebut juga fikih. Wa dzalika annal fiqha marrah yutlaq 'alal mas'alah. Ya, yang demikian karena fikih itu terkadang dia terkait dengan masalah ya tertentu, seperti apa? Wujubus shalah, wajibnya salat ya. Wa marrah yutlaq 'alal qudrah 'ala istikhrajil ahkam minal adillah, dan terkadang disebut fikih itu juga kaitannya adalah dengan al-qudrah, kapasitas seseorang 'ala istikhraji ahkamil minal adillah, di dalam menyimpulkan sebuah hukum dari dalil. Walidzalika yuqal fulan indahu fiqh. Oleh karenanya kalau dikatakan fulan indahu fiqh, fulan itu memiliki fikih. Maksudnya apa? Ay indahu malakatun yatamakkanu biha min istinbat wa istikhrajil ahkam minal kitabi was sunnah. Disebut kalau ada orang mengatakan dalam bahasa Arab tentunya ya, fulan indahu fiqh. Fulan itu punya fikih dalam dirinya. Maknanya apa? Maknanya fulan memiliki malakah, memiliki kapasitas, memiliki kemampuan yang bisa dia gunakan untuk istinbat atau istikhraj, menyimpulkan atau mengeluarkan produk hukum dari dalil Al-Quran maupun dari dalil sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yutlaqu lafdzul fiqhi wa yuradu bil masail al juz'iyah al mustanbatah. Begitu juga terkadang juga disebut fikih, maksudnya adalah masalah-masalah juz'iyah yang disimpulkan hukum darinya, wal ahkam al mustanbatah minal adillah, atau hukum-hukum yang disimpulkan dari dalil-dalil syar'i. Wa sayati ma'anal murad bil ahkam, dan insyaallah berkaitan dengan hukum-hukum syar'i nanti akan beliau bahas dan akan beliau ulas insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Baik, sampai sini jemaah. Mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz mengatakan ada persyaratan untuk bisa menjadi ulama yang menetapkan hukum. Apakah ada lembaga atau ada lagi lembaga yang lebih tinggi, orang-orang yang bisa menentukan siapa-siapa saja di negara itu atau di dunia bahkan yang menetapkan hukum itu, dan apakah ada persyaratan di dalamnya, dia mempunyai integritas yang bagus, seperti halnya hadis, kalau pernah berbohong perawinya itu hadisnya lemah. Nah, seperti itu. Terima kasih. Iya, barakallahu fiik. Apakah ada badan khusus yang memang berfungsi untuk mengangkat seorang alim untuk dinisbatkan sebagai ahli fatwa, ahli ijtihad gitu ya? Kalau di Indonesia yang saya tahu Pak ya, itu nggak ada. Jadi MUI itu sebagaimana dijelaskan juga oleh sekjennya, ketua sekjennya Pak Khalil Nafis ya, bahwa MUI itu cuma kumpulan para pakar, memang para pakar di bidang masing-masing tentunya, yang dijadikan duta oleh organisasi Islam yang ada di Indonesia. Jadi Muhammadiyah Pak itu punya ahli ilmu, sumbangin ke MUI. Dewan Dakwah punya ahli ilmu, sumbangin ke MUI, dijadikan duta gitu loh, perwakilan dari ormas Islam tersebut. Kemudian Nahdlatul Ulama dia punya orang yang memang dia lihat dan dia pandang sebagai pakar di bidang tertentu, dia masukin di MUI dan nanti diseleksi sama MUI, memang nggak asal masuk gitu loh. Artinya memang nggak tidak ada andil yang kuat gitu loh dari pemerintah sendiri untuk memilih siapa ahli ilmu yang memang berhak memberikan fatwa. Jadi itu cuman perwakilan dari masing-masing ormas. Kalau di Indonesia Pak, ya kalau di ASN saya kurang tahu. Tapi kalau MUI seperti itu prosesnya. Nah, beda halnya dengan di Mesir umpamanya. Di Mesir itu ada Darul Ifta. Ya, di Mesir ada Darul Ifta yang lembaga ini Pak itu bahkan disejajarkan dengan pemerintah. Jadi fatwanya itu kuat legalitasnya. Kenapa? Karena memang yang masuk di Darul Ifta itu nggak sembarangan.
Yang masuk Darul Ifta nggak sembarangan. Itu orang-orang yang memang pakar usul, pakar hukum-hukum perbandingan mazhab dan semisalnya gitu ya. Jadi memang ini orang-orang yang memang dipilih sama pemerintah, tentu bukan penguasa langsung nunjuk gitu enggak, tapi dia ada orang kepercayaan yang faqih yang memang tugasnya untuk menyeleksi siapa orang-orang yang berhak menduduki Darul Ifta di Mesir itu. Begitu juga di Saudi Pak, dengan lajnah daimahnya itu kuat juga Pak, setahu saya legalitasnya kuat. Berbeda dengan Majelis Ulama Indonesia di negeri kita. Tapi bukan berarti fatwanya nggak kepake, tetap kepake Pak gitu ya. Tapi secara legalitas tidak lebih kuat daripada lajnah daimah lil ifta wal buhus di kerajaan Saudi Arabia atau juga dengan Darul Ifta yang ada di Mesir. Karena memang ini sudah ditunjuk langsung sama pemerintah, sama kerajaannya. Darul Ifta dengan ditunjuk langsung oleh pihak kerajaan Saudi, sementara Darul Ifta Mesir memang itu bahkan lebih kuat Pak, lebih kuat dari pemerintahnya gitu loh. Jadi kalau di di Mesir itu, jadi fatwa Darul Ifta itu bahkan lebih kuat daripada kebijakan pemerintah. Bahkan bisa jadi fatwa mereka itu bahkan dimasukkan dalam kebijakan pemerintah. Kalau di kita kan ngeluarin fatwa terus udah gitu aja Pak, nggak ada undang-undangnya gitu loh. Nggak langsung jadi undang-undang tiba-tiba, enggak gitu kan. Karena memang fatwanya bersifat himbauan. Ya, fatwanya bersifat himbauan. Dan tadi legalitas itu yang diantara berpengaruh ya kalau di Majelis Ulama Indonesia itu. Tapi lagi-lagi bukan berarti kita mengkerdilkan usahanya, karena mereka juga Masya Allah ya memberikan banyak fatwa tentang aliran-aliran sesat yang ada di Indonesia. Di antara buku yang pernah keluar tentang bahaya Syiah, yaitu Jazahumullah Khairal Jaza. Semoga Allah balas kebaikan ya para ulama kita di Majelis Ulama Indonesia itu. Artinya mereka punya peran yang cukup besar Pak untuk kemaslahatan kita ya. Tapi bicara legalitas memang tidak seperti Darul Ifta di Mesir dan juga tidak seperti Lajnah Daimah lil Ifta wal Buhus di kerajaan Saudi Arabia. Jadi masing-masing negara itu punya kebijakan Pak masalahnya. Kalau dulu kan enggak Pak, zaman-zaman khilafah ya, itu khalifah itu langsung nunjuk tuh, oh, ini Abu Hanifah nih udah layak jadi qadhi. Bukan lagi majelis fatwa, bukan Pak. Jadi kualitas ulama dulu tuh qadhi itu satu orang tapi udah kayak majelis ulama sendirian gitu Pak. Kualitas dia sendirian itu seperti Darul Ifta di Mesir dan Lajnah Daimah di Saudi Arabia. Cukup sendirian gitu menghukumi. Makanya berat tanggung jawabnya di akhirat. Nggak ada yang mau jadi qadhi dulu Pak. Imam Abu Hanifah itu sampai di penjara, disiksa di penjara karena nggak mau jadi hakim, nggak mau jadi qadhi. Karena bisa dibayangkan Pak, daerah kekuasaan kaum muslimin di zaman Imam Abu Hanifah kan udah luas banget. Orang tuh kalau ada permasalahan larinya ke Imam Abu Hanifah, larinya ke Imam Abu Hanifah. Punya permasalahan dengan sengketa dengan orang, lari ke Imam Abu Hanifah. Dan di situ dia harus memberikan fatwa gitu. Itu nggak sembarangan Pak, nggak sembarangan. Nah dulu jadi ditunjuk langsung sama penguasa, suka nggak suka, mau nggak mau harus jadi hakim, harus jadi qadhi. Nah kalau sekarang enggak, beda. Apalagi di negara kita tadi Pak ya, Majelis Ulama Indonesia itu cuman ibarah ya, dia cuman gambaran dari duta-duta ulama dari setiap ormas Islam yang ada di negeri kita. Wallahu taala ala wa alam. Itu saya ketahui. Ya, setahu saya di negeri kita nggak ada Pak sampai sedetail itu Pak menyeleksi ahli ilmu yang memang berhak untuk memberikan fatwa. Bahkan ketika kejadian penangkapan beberapa orang asatidzah yang diantaranya adalah anggota Majelis Ulama Indonesia, itu mereka seolah berlepas diri gitu. Mereka kan cuma anggota gitu. Kita ya kenal karena memang ya ada kantornya di gedung itu, kita kadang ketemu sebatas itu. Jadi bahkan antara ketua sekjennya pun nggak terlalu kenal Pak dengan anggota fatwanya itu. Jadi kalau dibilang kuat gak integritasnya, saya nggak tahu Pak. Di negeri ini nggak ada. Ya, tapi kalau tadi mungkin ke kerajaan Saudi gitu, ada seleksi yang ketat dalam masalah ini. Karena lagi-lagi memang fatwa itu bukan perkara yang sembarangan.
Ini bisa masuk ke dalam sabda Nabi SAW, fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Ya, diangkatlah ru'usan juhalan di akhir zaman, kemudian dia fatwa tanpa ilmu sehingga sesat dan menyesatkan. Yang berfatwa sesat, yang difatwakan tersesatkan juga. Itu baik. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Ini Ustadz terkait dengan misalnya ada perhimpunan asatidzah Ustadz, yang kita ketahui memang mereka punya keilmuan yang mumpuni gitu Ustadz. Apakah produk yang dikeluarkan oleh mereka itu bisa dikatakan sebagai suatu fatwa Ustadz? Jadi jemaah baik, barakallahu fikum. Jadi sebenarnya fatwa itu secara umum ya maknanya adalah berbicara tentang agama. Bisa pakai ilmu, bisa tanpa ilmu. Kalau tanpa ilmu jelas fatwa sesat gitu ya. Kalau pakai ilmu dibangun di atas dalil yang kuat, kemudian dia memang ahli di bidangnya, maka insya Allah fatwanya baik. Nah, fatwa itu bisa lahir dari perorangan, sebagaimana tadi saya jelaskan, bisa lahir dari perorangan, sebagaimana dulu jamaah di zaman para a'immah mutaqaddimin, di zaman para ulama salaf kita, itu fatwa cuma dipegang sama satu orang. Contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan disuruh berfatwa sama Imam Malik di usia 14 tahun. Itu jadi mufti jemaah. 14 tahun duduk kayak gini ditanyain oleh masyarakat yang datang dari seluruh penjuru negeri, bukan cuma dari Madinah. Itu ngeluarin fatwa jemaah, ngeluarin fatwa, berfatwa. Ya. Nah, tentu karena keterbatasan ilmu ya para asatidzah kita, kemudian ya taksir, ya banyaknya kealpaan dalam penguasaan dalil-dalil, fatwa yang lahir dari perorangan hari ini jemaah tentu tidak lebih kuat daripada fatwa kolektif. Jadi kalau Majelis Ulama Indonesia kan namanya fatwa kolektif tuh. Ya ente punya apa? Ente punya apa? Ente punya apa? Main bantah-bantahan gitu. Yang saya tahu begitu ya. Termasuk di salah satu perhimpunan dewan fatwa tertentu ya yang kita tahu, itu masing-masing bawa makalah gitu. Soalnya di kampus kita juga gitu cuman kita nggak sebut fatwa aja. Di kampus kita itu di magister itu kan kita masing-masing buat makalah. Itu nanti masing-masing membantah. Yang punya bantahan bantah. Tujuannya apa? Supaya argumen itu kuat. Kenapa dibantah? Kenapa ada sidang skripsi, sidang tesis, sidang disertasi? Supaya dia menjadi argumen yang kuat ketika disajikan di masyarakat. Makanya yang nyidang pun ya enggak yang receh-receh jemaah. Yang nyidang para doktor, para profesor yang memang pakar di bidang itu, yang memang ahli di bidang itu. Supaya apa tujuannya? Supaya ketika sudah dibantah nih, dia bisa jawab, dibantah dia bisa jawab. Berarti argumennya kuat. Begitu. Itu tujuannya. Jadi maka ini juga kalau nggak salah pernah dijelaskan oleh Ustaz Firanda hafizahullah, bahwasannya perhimpunan fatwa itu ya agar fatwa yang lahir tidak prematur. Tentu fatwa yang lahir dari perorangan hari ini jemaah dengan keterbatasan ilmu, penguasaan dalil yang lemah, ya, keterbatasan terhadap akses, ya, menguasai semua sisi pendalilan. Tentu fatwa yang lahir perorangan itu nggak lebih kuat daripada fatwa yang lahir secara kolektif. Makanya lahirlah Dewan Fatwa A, Dewan Fatwa B, Dewan Fatwa C. Kalau di Muhammadiyah itu ada Majelis Tarjih umpamanya kan. Ya, jadi masing-masing punya lembaga fatwa sendiri. Nah, tadi jemaah, apakah wajib diamalkan fatwa itu? Jawabannya nggak wajib diamalkan. Ya, nggak wajib diamalkan. Apalagi yang sebatas himbauan gitu ya, yang sebatas himbauan. Ya, terlebih tadi legalitas fatwa di negeri kita cukup lemah gitu ya. Jangankan sekelas yang Dewan Fatwa A, Dewan Fatwa B, yang MUI-nya saja itu fatwanya tidak sampai dijadikan undang-undang di negeri kita jam. Dimana tadi kalau di negeri lain itu fatwa yang keluar itu langsung masuk ke dalam undang-undang, dijadikan undang-undangnya jemaah. Jadi haramnya ini langsung masuk undang-undang tuh, subhanallah. Jadi nggak cuman teori aja, tapi memang langsung diaplikasikan di lapangan, masuk ke dalam pemerintahan.
Nah, maka tadi kalau saya ya berpendapat bahwa hari ini jamaah fatwa yang dilakukan secara kolektif itu jauh lebih kuat daripada fatwa yang lahir dari perorangan. Kenapa? Karena mungkin si A punya dalilnya, si B nggak punya, sehingga dibantu. Si B punya dalil ini, si C nggak punya, sehingga dibantu. Jadi saling menutupi, sehingga nanti ketika argumen ini sudah matang, barulah dikeluarkan produk hukum ini ke tengah-tengah masyarakat. Jadi lebih kuat jamaah, karena udah diseleksi tadi sama para ahli di bidang masing-masing. Gitu, itu yang saya pahami. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Tadi disebutkan mengenai batasan ilmu usul fikih ini tadi. Kalau tidak salah ada 2 yang mencakup dalil-dalil syar'i ya, atau amalan-amalan perbuatan, dan juga ada yang berpendapat juga mengenai ilmu akidah juga ya, amalan-amalan batin. Ini yang dari 2 pendapat ini yang lebih kuat, yang banyak digunakan atau dalam praktek itu yang mana ini Ustaz ini? Iya, sebenarnya barakallahu fiik. Iya, sebenarnya yang banyak diamalkan itu yang definisi masyhur Pak ya, bahwasannya fikih itu adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah, ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i, al-amaliyah, perbuatan dan ucapan ya, yang diambil dari atau disimpulkan dari dalil-dalil tafsili. Itu sebenarnya yang lebih kuat, nggak disebut fikih. Jadi asumsi kita Pak, kalau ke fikih itu ya berarti bukan ke akidah, bukan ke mustalah hadis gitu. Sebenarnya yang lebih sering penggunaan fikih itu ke arah sana. Nah, tapi makanya beliau tadi jelaskan bahwasannya sebenarnya fikih itu nggak cuman masuk ke ranah itu, tapi disebut fulan faqih. Memang benar sih Pak. Maksudnya kalau dibilang fulan faqih, ya nggak mungkin dong dia cuman ahli fikih aja gitu kan. Dia juga pasti ahli akidah, dia pasti ahli hadis. Apalagi kalau kita kembalikan ke zaman ulama mutaqaddimin, ulama dulu, nggak mungkin disebut faqih kecuali dia yang pakar di setiap bidang. Dari kata fikih itu sih. Tapi kalau hari ini Pak, kalau hari ini ya disebutkan kata fikih, maka yang terbesit di benak seluruh para penuntut ilmu dan ahli ilmu, maksudnya adalah definisi yang dijelaskan oleh banyak ahli ilmu tadi. Dia adalah hukum ma'rifatul ahkam syar'iyyah, pengetahuan terhadap hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan dan ucapannya seorang mukallaf, yang itu merupakan kesimpulan dari dalil-dalil tafsili. Itu yang jauh lebih masyhur di tengah-tengah penuntut ilmu. Jadi nggak disebut fulan ahli fikih, tapi dia ahli akidah. Kalau hari ini gitu. Ya maka tadi kita sampaikan kualitas orang sekarang itu kan nggak kayak orang dulu Pak. Disebut faqih orang dulu ya semua cabang ilmu itu dikuasain. Ya, semua cabang ilmu dikuasai. Sampai syair pun ahli Pak. Kayak Imam Syafi'i itu ahli syair beliau rahimahullah taala. Imam Zahabi, Imam Asy-Sya'bi rahimahullah itu ahli setiap bidang. Makanya kalau dimutlakan kata fikih hari ini ya sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh mayoritas ahli ilmu yang kita fahami hari ini, dia nggak masuk ke ranah akidah. Meskipun Imam Abu Hanifah Pak itu punya buku namanya Al-Fiqhul Akbar, fikih besar. Itu buku berkaitan dengan ilmu akidah. Judulnya apa? Al-Fiqh Al-Akbar, fikih besar. Jadi kalau secara bahasa, iya Pak, fikih itu meliputi semua hukum-hukum di dalam agama kita. Tapi kalau secara spesifik yang dimaksud fikih, maka mustalah atau istilah yang pertama tadi jauh lebih tepat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, saya pikir cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.